Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Ismailida. Saya adalah calon penyuluh agama ahli pertama penyuluh agama Islam dari Satker Kementerian Agama Kabupaten Langkat. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS 2025 yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Di sini saya akan menganalisis isu aktual di unit kerja saya, KUA Kecamatan Kutambaru. Saya mengangkat 3 isu aktual di KUA Kecamatan Kutambaru. Karena saya sebagai penyuluh agama Islam, jadi saya mengangkat isu di kantor dan juga di masyarakat atau majelis taklim binaan saya. Yang pertama, isu aktual yang saya angkat adalah belum optimalnya penggunaan ilmu tajwid pada sebagian ibu-ibu di Majelis Taklim Halaban di KUA Kecamatan Kutambaru. Isu yang kedua yang saya angkat adalah belum adanya penyuluhan tentang pernikahan Islami pada jamaah Majelis Taklim Halaban Kecamatan Kutambaru. Dan isu yang ketiga yang saya angkat adalah kurangnya motivasi calon pengantin di KUA Kecamatan Kutambaru tentang motivasi ibadah sholat. Data dan fakta. Yang pertama, jamaah majelis taklim kurang optimal atau kurang maksimal untuk menggunakan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran, sehingga dikhawatirkan kelak akan terjadi kesalahan pada makna dalam pembacaan Al-Quran. Majelis Taklim Halaban belum mendapatkan bimbingan materi khusus tentang pernikahan Islami. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena supaya mencegah adanya masalah-masalah dalam rumah tangga yang sehingga dapat menyebabkan perceraian. Yang ketiga, sebagian calon pengantin yang melakukan bimbingan di KUA Kecamatan Kutambaru mengakui bahwasanya ibadah sholatnya belum sempurna dilaksanakan 5 waktu. Dari situ kita dapat melihat bahwasanya motivasi mereka untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu masih kurang. Dampak dan pihak yang terlibat. Di dalam isu yang pertama, dampaknya dikhawatirkan salah makna dalam membaca Al-Quran, dan pihak yang terlibat jamaah Majelis Taklim Halaban dan penyuluh agama Islam. Di dalam isu yang kedua, dampak yang ditimbulkan jika tidak diberi materi penyuluhan tema pernikahan Islami, sangat dikhawatirkan banyak permasalahan rumah tangga yang berujung perceraian. Pihak yang terlibat adalah jamaah Majelis Taklim Halaban dan penyuluh agama Islam. Di isu yang ketiga, dampak yang terjadi ketika tidak adanya motivasi atau kurangnya motivasi dari calon pengantin untuk melaksanakan sholat 5 waktu adalah sulitnya terbentuk sebuah keluarga yang Islami. Yang terlibat di dalam hal ini adalah calon pengantin di KUA Kecamatan Kutambaru dan juga penyuluh agama Islam. Keterkaitan isu dengan manajemen ASN. Yang pertama adalah isu aktual yang pertama berkaitan dengan nilai kompeten, karena ASN penyuluh agama Islam diharuskan untuk dapat memiliki kompetensi yang bisa disalurkan kepada masyarakat, terkhusus di dalam ilmu membaca Al-Quran. Yang kedua, di dalam isu aktual belum adanya materi atau penyuluhan tentang keluarga Islami. Hal ini termasuk di dalam nilai dasar ASN harmonis, di mana ASN dituntut untuk menciptakan keharmonisan di lingkungan kerja, baik di kantor ataupun di masyarakat binaan, dan masyarakat binaan harus
menjadi masyarakat yang harmonis baik di lingkungan masyarakat dan juga di lingkungan keluarganya, berupa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Isu aktual yang ketiga yaitu kurangnya motivasi calon pengantin untuk melaksanakan sholat 5 waktu berkaitan dengan nilai ASN yaitu akuntabel. Karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dari seorang ASN untuk memberikan motivasi kepada calon pengantin supaya mereka semangat untuk melaksanakan kewajiban mereka. Di sini saya mendapatkan atau menilai bahwasanya yang paling urgen atau yang paling penting untuk diangkat saat ini adalah isu pernikahan Islami. Kurangnya bimbingan pernikahan Islami untuk masyarakat majelis, khususnya Majelis Taklim Halaban Kecamatan Kota Baru. Isu utamanya di samping saya. Faktor penyebabnya saya mengambil 4S. Yang pertama, surrounding atau lingkungan. Lingkungan sosial kurang mendorong pembinaan keluarga Islami setelah menikah. Anggapan masyarakat bahwa pembinaan cukup dilakukan saat pranikah saja. Minimnya forum diskusi rumah tangga Islami di majelis taklim. Yang kedua, skill atau keterampilan. Penyuluh belum maksimal mengembangkan materi terkait pernikahan Islami pasca menikah. Jamaah kurang terampil mengelola konflik rumah tangga sesuai tuntunan agama. Dan yang ketiga, belum adanya pelatihan parenting Islami atau komunikasi keluarga Islami. 3. Sistem kebijakan atau manajemen. Belum ada program rutin penyuluhan keluarga Islami bagi pasangan menikah. Sinergi antara KUA, Majelis Taklim, dan lembaga masyarakat masih lemah. Tidak ada sistem evaluasi berkelanjutan pembinaan keluarga sakinah setelah akad nikah. Yang keempat, supplier atau penyedia atau pendukung. Modul atau media penyuluhan pernikahan Islami pasca menikah masih terbatas. Dukungan dari tokoh masyarakat dan lembaga desa kurang intensif. Sarana prasarana seperti booklet atau media digital tidak tersedia memadai. Inovasi yang saya buat adalah booklet pernikahan Islami yang diperuntukkan bagi seluruh anggota majelis taklim, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Booklet ini disusun dengan bahasa sederhana bersih panduan Islami tentang membangun rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, dilengkapi ayat Al-Quran, hadis, serta praktis kehidupan keluarga Islam. Booklet ini dihadirkan sebagai media belajar mandiri sehingga anggota majelis taklim memiliki bahan bacaan yang bisa dipelajari kapan saja, tidak hanya saat mendengarkan penyuluhan, tetapi bisa juga didengarkan di rumah. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada anggota majelis taklim tentang prinsip-prinsip pernikahan Islami, membantu jamaah yang sudah menikah dalam menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai ajaran Islam, membekali jamaah yang belum menikah dengan pengetahuan dasar sebagai persiapan menuju pernikahan, menyediakan media pembelajaran yang sederhana, mudah dibawa, dan bisa dipelajari kapan saja, mendukung peran penyuluh agama dalam meningkatkan literasi keluarga Islami di masyarakat. Outputnya merupakan sebuah buklet yang berisi ayat Al-Quran dan hadis tentang pernikahan dan keluarga, prinsip-prinsip rumah tangga Islami, tips komunikasi keluarga, pesan motivasi Islami untuk membangun keluarga harmonis. Buklet dicetak atau dibagikan dalam bentuk digital yang mudah diakses oleh seluruh jamaah. Sekian analisis isu yang saya lakukan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.